Oke. Screen. Masih ke-record ya? Masih. Oke. Yuk. Udah ya. Screen mana? Dari belum ada blender. Oke. Oke, bisa kita mulai ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini kami dari kelompok 2, di mana kami ingin membawa. Bentar man. Audionya di open semua dulu ya. Oh iya. Yang lain mute aja kalau Mode dulu. sebenarnya yang Oke man, mulai man. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi di sini kami dari kelompok 2 di mana beranggotakan 10 orang. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai efek kardiovaskular dan manfaat latihan atau cardiovascular effect and benefit of exercise. Jadi kardiovaskular ini yang merupakan penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah sama jantung dan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Untuk lebih jelasnya akan dipresentasikan oleh kawan-kawan saya yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu, di mana ada saya sendiri, Darmansyah, ada rekan-rekan saya Muhammad Toha, Septian Bagas Panji Kurniaji, Nur Fajir Ramadan Effendi, Aldia Muhammad Reza, Mas Saifuddin, Fahmi Riza, dari Perandoa Purba, Nanda Indriani Putri, dan Muhammad Iza Fauzana. Mungkin langsung saja ke materi pertama, dipersilakan. Toha, bisa Baik, yang pertama materinya yaitu penyakit kardiovaskular atau CVD, cardiovascular disease. Ini adalah penyakit penyebab utama kematian di seluruh dunia. Di Amerika Serikat sendiri, kematian ini sebesar 25% setiap tahunnya dengan angka 600.000 kematian. Setelah 5 dekade terakhir, penurunan terus-menerus penyakit ini kejadiannya meningkat lagi beberapa tahun terakhir. Di antaranya banyak faktor resiko yang memengaruhi perkembangan penyakit CVD ini, yaitu meliputi gaya hidup yang tidak banyak bergerak, pengonsumsian makanan-makanan yang tinggi karbohidrat yang ditandai dengan rendahnya aktivitas fisik secara konsisten. Sekarang, penyebab-penyebab tersebut diakui sebagai penyumbang utama kesehatan kardiovaskular yang buruk. Sebaliknya, pada olahraga teratur dan aktivitas fisik dikaitkan dengan manfaat kesehatan yang luar biasa luas dan resiko CVD yang jauh lebih rendah. Selanjutnya yaitu tingkat kebugaran yang lebih baik pada pria dan wanita sebagian dapat membalikan peningkatan angka kematian karena semua penyebab serta kematian akibat
cardiovascular disease yang terkait dengan indeks massa tubuh yang tinggi. Indeks massa tubuh yang tinggi di sini terhitung lemak yang tinggi pada tubuh. Terlepas dari efek menggantungkan yang kuat dari aktivitas fisik dan olahraga pada kesehatan kardiovaskuler. Proses dan mekanisme di mana aktivitas fisik yang sering meningkatkan kebugaran kardiorespirasi dan menurunkan resiko kardiovaskular disease masih belum jelas. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak upaya penelitian telah bertujuan untuk mengidentifikasi kontributor fisiologis dan biokimia utama pada manfaat kardiovaskuler dari olahraga, dan sebagian hasilnya kemajuan signifikan telah dibuat dari studi observasi dan intervensi dengan partisipasi manusia sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, bisa dilanjut Nur Faizi. Ya, izin melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya putus-putus atau ada suara kendaraan. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan meneruskan presentasi lipid plasma dan anterogenesis. Mengingat sentralitas lipid plasma sesuai penentu resiko sebagai penentu utama resiko CVD, banyak penelitian yang telah menguji apakah keterlibatan rutin dalam aktivitas fisik dapat menurunkan resiko CVD dengan mempengaruhi kadar lipoprotein yang bersirkulasi. Studi ini telah menemukan bahwa pelatihan ketahanan dikaitkan dengan peningkatan kadar HDL atau high density lipoprotein yang beredar, dan pada tingkat yang lebih rendah penurunan kadar trigliserida. Kedua perubahan yang mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Selain perubahan lipid plasma, olahraga yang secara langsung dapat berdampak pada homeostatis dinding arteri untuk melawan perkembangan penyakit aterosklerotik, dan dengan demikian berkontribusi pada penurunan penyakit arteri koroner yang terdokumentasi dengan baik pada orang yang gaya hidup aktif bila dibandingkan dengan individu yang tidak banyak gerak. Bahkan pada orang dengan penyakit arteri koroner gejala, peningkatan aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan VO2 max dan pada dosis tinggi sekitar 2.200 kcal per minggu, mempromosikan regresi lesi aterosklerotik. Lanjut. Pada pasien dengan CAD stabil, 4 minggu mendayung atau bersepeda menyebabkan peningkatan respon vasodilatasi terhadap asetilkolin yang dikaitkan dengan peningkatan ekspresi total endotelial, yaitu yang disingkat ENOS. Dan ENOS, maaf saya ulangi, dan ENOS dan disofilifikasi. Cut. Astagfirullahaladzim. Saya tak ulangi ya. Yang dikaitkan dengan peningkatan ekspresi total endotelial nitrik oksidasi atau yang disingkat ENOS, dan fosforilasi protein kinase B. Latihan merangsang
latihan tersebut merangsang produksi NO didukung oleh penelitian pada hewan. Aktivitas fisik yang teratur tetapi tidak terputus-putus dalam diet kolesterol tinggi yang diberi makan tikus LDLR 0 juga telah ditemukan untuk menyelamatkan integritas endotel katup aorta, mengurangi perekrutasi sel inflamasi dan mencegah klasifikasi katup aorta yang meningkatkan kemungkinan bahwa olahraga dapat mengurangi perkembangan penyakit katup aorta degeneratif. Terlepas dari bukti ini, masih belum jelas sejauh mana perubahan bermanfaat pada lipid darah dan fungsi vaskular berkontribusi pada manfaat kardiovaskular dari olahraga, dan studi lebih lanjut diperlukan untuk mengukur efek aktivitas fisik yang bergantung pada lemak dan yang tidak bergantung pada lemak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, tentang sensitivitas insulin. Sebentar. Oke, hubungan antara lipid darah dan kesehatan jantung sangat dipengaruhi oleh sensitivitas insulin sistemik, dan resistensi terhadap pensinyalan insulin diketahui meningkatkan perkembangan penyakit jantung. Nah, sebagian dengan pengubah profil lipid darah. Pemberian sinyal insulin di dalam endotel vaskular meningkatkan fosforilasi yang bergantung pada dan aktivitas enos, yang menghasilkan vasodilator NO. Ini bagaimanapun ditentang oleh aktivitas jalur RAF-MAPK yang merangsang pertumbuhan dan diferensiasi sel dan meningkatkan produk vasokonstriktor kuat endotelin 1. Jumlah peneliti telah menunjukkan bahwa individu dengan diabetes mellitus tergantung insulin dan non-insulin dependent telah meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dan meningkatkan kontrol glikemik setelah pelatihan olahraga. Memang telah menemukan bahwa bahkan satu intensitas rendah 50% FO2 max 350 kekal yang dikeluarkan. Hasil sesi latihan secara signifikan meningkatkan sensitivitas insulin dan serapan asam lemak pada pemeriksaan pada hal berikutnya. Sebentar. Oke, saya lanjut. Pensinyalan insulin setelah latihan telah terhambat oleh hasil yang tidak konsisten di seluruh spesies dan protokol olahraga. Tampaknya pengkondisian latihan dikaitkan dengan remodeling adaptif dalam ekspresi atau regulasi satu atau lebih komponen reseptor insulin atau selama latihan, kadar insulin yang sedikit berkurang dan sering tertular pameran otot yang lebih besar, glukosa serapan melalui ditingkatkan insulin sarkolema translokasi GLUT4 glukosa transporter. Nah, kerusakan otot yang berhubungan dengan olahraga eksentrik dapat paradoks menyebab resistensi insulin melalui TNF-A dimediasi penurunan aktivitas PI3K. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan bagaimana regimen olahraga tertentu dapat meningkatkan adaptasi spesifik jaringan dalam penyisalan insulin dan bagaimana jalur ini dapat ditargetkan untuk membalikkan resistensi insulin dan komplikasi kardiovaskular terkait diabetes. Oke, silakan dilanjut. Oke, selanjutnya mengenai tekanan darah. Selama latihan, peningkatan volume stroke jantung dan denyut jantung meningkatkan curah jantung, yang digabungkan dengan peningkatan sementara dalam resistensi vaskular sistemik
meningkatkan tekanan darah arteri rata-rata. Namun, olahraga jangka panjang dapat menurunkan tekanan darah saat istirahat. Sebuah meta-analisis dari studi intervensi terkontrol secara acak menemukan bahwa latihan rutin sedang hingga intens yang dilakukan 3 hingga 5 kali per minggu menurunkan tekanan darah rata-rata 3,4 atau 2,4 milimeter raksa. Yang pertama, meskipun perubahan ini mungkin tampak kecil, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bahkan penurunan 1 mm raksa pada tekanan darah sistolik dikaitkan dengan 20,3 lebih sedikit kejadian gagal jantung atau kulit hitam, atau 13,3 lebih sedikit kulit putih per 100.000 orang per tahun. Yang kedua, tekanan darah rawat jalan yang lebih rendah terkait dengan aerobik kronis dan latihan resistensi. Diperkirakan sebagian besar didorong oleh penurunan kronis resistensi vaskular sistemik berkontribusi pada efek ini, gaya geser, serta metabolit yang dilepaskan dari otot rangka aktif selama latihan. Menandakan produksi dan pelepasan oksida nitrat atau NO dan prostaglandin dari endotel vaskular yang meningkatkan vasodilatasi melalui relaksasi sel otot polos pembuluh darah. Yang ketiga, latihan olahraga jangka panjang meningkatkan ekspresi NO serta produksi NO pada individu hipertensi. Konsisten dengan efek penurunan tekanan darah dari aktivitas fisik, peran penting NO dalam memediasi efek vaskular dari olahraga selanjutnya didukung oleh hasil yang menunjukkan bahwa tikus dengan hipertensi yang diinduksi oleh penghambatan NOS kronis yang menjalani regimen olahraga renang selama 6 minggu telah secara signifikan meningkatkan ekspresi protein NOS dan meningkatkan vasodilatasi yang diinduksi oleh asetilikholin. Ya, melanjutkan presentasi pada saudara Nanda tadi, yaitu pada hasil ini mungkin khusus populasi, misalnya beresiko dibandingkan orang dewasa yang sehat. Seperti halnya perubahan profil lipid darah masih belum jelas sejauh mana efek penurunan tekanan darah dari olahraga dapat menjelaskan efek menguntungkan olahraga pada resiko CVD dan kematian. Selanjutnya itu faktor yang berkontribusi pada peningkatan vasodilatasi tergantung endotel setelah latihan olahraga, yang dapat mengurangi resistensi vaskular saat istirahat dan menurunkan tekanan darah. Namun selain penurunan yang dimediasi NO dalam tonus pembuluh darah resisten, pengurangan adaptif dalam aktivitas saraf simpatis, pencegahan atau pemulihan pengerasan arteri, dan penekanan peradangan juga memungkinkan berkontribusi pada efek penurunan tekanan darah dari olahraga meskipun dampak olahraga. Pada hasil ini mungkin khusus populasi, misalnya beresiko dibandingkan orang dewasa yang sehat, seperti hanya perubahan profil lipid darah meskipun belum jelas sejauh mana efek penurunan tekanan darah dari olahraga dapat menjelaskan efek menguntungkan dari olahraga pada resiko CVD dan kematian. Ayo lanjut, adaptasi kardia. Ya, saya ingin menjelaskan tentang adaptasi kardia. Selama latihan, jantung mengalami tekanan hemodinamik intermittent akibat tekanan berlebih, kelebihan volume, atau keduanya. Untuk menormalkan stres tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan sistematik
Sistemik untuk peningkatan suplai darah, jantung mengalami adaptasi morfologis terhadap latihan berulang dengan meningkatkan masanya, terutama melalui peningkatan ketebalan dinding ruang ventrikel. Kemudian, pembesaran ukuran jantung ini terutama merupakan hasil dari peningkatan ukuran miosit jantung individu yang didiferensiasi terminal. Renovasi adaptif jantung sebagai respon terhadap olahraga biasanya terjadi dengan pelestarian atau peningkatan fungsi kontraktil. Hal ini kontras dengan remodeling patologis akibat tekanan berlebih kronis atau misalnya selama hipertensi atau stenosis aorta yang dapat berlanjut ke hilangnya fungsi kontraktil dan gagal jantung. Selanjutnya, renovasi patologis jantung dikaitkan dengan penurunan produksi energi oksidatif melalui oksidasi asam lemak dan lebih mengandungkan pemanfaatan glukosa, biogenesis mitokondria, dan kapasitas oksidasi asam lemak ditingkatkan setelah latihan. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa perubahan aktivitas glikolitik miokard selama latihan akut dan periode pemulihan selanjutnya juga dapat memainkan peran penting dalam mengatur ekspresi gen metabolik dan remodeling jantung. Selain pembentukan kembali metabolik dan molekuler, olahraga juga dapat meningkatkan adaptasi fungsional jantung yang pada akhirnya dapat meningkatkan curah jantung dan mengurangi resiko aritmetia. Studi klinis telah menunjukkan bahwa individu latihan terlatih memiliki peningkatan sistolik dan fungsi diastolik, sedangkan hasil penelitian menggunakan model hewan latihan menunjukkan bahwa latihan ketahanan mempromosikan ditingkatkan kardiomyocyte, kecepatan kontraksi, relaksasi, dan kekuatan generasi. Selama remodeling patologis jantung, ketidakstabilan listrik dapat terjadi akibat kurangnya regulasi subunit saluran ion jantung utama yang terkait dengan aksi repolarisasi potensial relatif terhadap peningkatan ukuran miosit. Sebaliknya, peningkatan ukuran miosit pada hipertrofi fisiologis dikaitkan dengan peningkatan regulasi arus depolarisasi dan repolarisasi yang mungkin melindungi terhadap sinyal listrik abnormal pada jantung yang diadaptasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu darah dan vaskulatur atau pembuluh darah. Kapasitas membawa oksigen darah ditentukan oleh jumlah eritrosit atau sel darah merah yang bersirkulasi dan konsentrasi hemoglobin intraseluler yang terkait, merupakan penentu penting kinerja olahraga dan ketahanan terhadap kelelahan. Di sini atlet dengan daya tahan tinggi biasanya mengalami anemia atlet. Kemungkinan karena hilangnya eritrosit atau sel darah merah atau hematokrit rendah akibat peningkatan volume plasma. Hambatan jaringan pembuluh darah arteri juga mengalami adaptasi fungsional dan struktural untuk latihan. Selama latihan akut, arteri kecil dan arteriol prakapiler yang mensuplai darah ke otot rangka harus membesar untuk meningkatkan aliran darah melalui pelepasan sinyal vasodilatasi. Latihan berulang menyebabkan respon adaptif pada arteriol otot rangka yang mencakup peningkatan kekuratan vaskular ditambah dengan kapasitas vasodilatasi yang lebih besar. Hal ini mungkin terjadi karena adaptasi endotel terhadap interaksi kompleks daripada dalam tekanan dinamik dan rangsangan vasodilatasi dari olahraga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldio. Ya, meneruskan penjelasan materi dari Saudara Dery. Manusia dan hewan yang terlatih dengan olahraga menunjukkan berkurangnya aliran darah miokard saat istirahat, yang mungkin
mungkin mencerminkan penurunan konsumsi oksigen jantung, terutama sebagai akibat dari detak jantung istirahat yang lebih rendah. Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa beberapa mekanisme bertemu untuk meningkatkan kemampuan sirkulasi koroner untuk mengirimkan suplai oksigen yang lebih besar ke miokard yang dikondisikan selama latihan. Ini termasuk adaptasi struktural yang terdiri dari peluasan kepadatan arteriol dan kapiler intramyokardial serta peningkatan pembentukan kalotera mikrovaskuler. Selain itu, seperti arteriol otot rangka, jaringan arteri koroner meningkatkan daya tanggapnya terhadap rangsangan vasoaktif melalui sejumlah mekanisme yang berbeda termasuk, namun tidak terbatas pada peningkatan produksi NO, endotel. Perubahan respon terhadap androgenik rangsangan atau perubahan regulasi metabolik tonus vaskular. Selain itu, beberapa penelitian mengimplikasikan hidrogen peroksida dalam melawan disfungsi arteri yang diinduksi oleh aktivitas pada orang dewasa yang kelebihan berat badan setelah periode latihan olahraga, yaitu menunjukkan peningkatan kontribusi mekanisme NO independen untuk meningkatkan mikrovaskuler. Terima kasih. Oke, baik, itu tadi penyampaian dari teman-teman saya. Mungkin seperti yang saya sebutkan di awal itu, di mana CVD atau cardiovascular disease ini yang merupakan penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah ataupun jantung. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, sistem peredaran darah di mana itu ada jantung dan pembuluh darah itu sangat penting dalam menjalankan fungsi tubuh gitu, di mana itu ada yang mengangkut oksigen, nutrisi, elektrolit, dan hormon di seluruh tubuh. Namun pada intinya ketika ada penyumbatan atau gangguan itu akan mempengaruhi sirkulasi darah tersebut, sehingga mungkin akan terjadinya penyakit-penyakit seperti komplikasi, seperti penyakit jantung dan stroke. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Mohon maaf bila ada penyampaian kata maupun kalimat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.